Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau lagi katakan salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hari Paskah ini kami datang memperingati pengorbananmu di atas kayu salib. Kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan. Bukan karena perbuatan kami, tapi oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh merayakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya pada hari ini, pada perayaan Paskah ini kita datang merayakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Come on. Yuk bertepuk tangan bersama-sama ya. Haleluya. Oh yeah. Katakan bukan
semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Oh, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, oleh kasih karunia-Mu Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kita percaya hanya di dalam Dia kita mendapatkan kehidupan. Amin. Haleluya. Alive in Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Mari sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, oleh kasih karunia-Mu Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Haleluya, haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, sekali katakan, oleh darah anak domba. Haleluya. Sorakan kemenangan bagi anak domba. Haleluya. Iblis telah dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan, dan kita menerima kemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanannya. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari katakan,
hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Haleluya, come on. Mari angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Karena kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Oh ralabaya syandaralabaya syakaralabakaya ralabaya 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 ralabaya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh dahsyat dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Mari kita mulai bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari angkat suaramu kepada Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Pandang kepada salib-Nya. Pandang pada pengorbanan-Nya. Kita dikasihi. Oh, betapa besarnya pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau layak terima pujian kami, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami padamu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selalu
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biarkan musik angkat pujian nih. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia begitu baik. Terima kasih. Oralabaya syakaralabakarabakaralabaralabaralabaralabaralaba. Sembah Dia. Kiaralabaya syara. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Kasih-Nya mengalir saat ini. Oh, halabaya syandaralabakaya syaralabaralabaralabaralabaralaba. Kekudusan-Mu mengalir. Haleluya. Anugerah-Mu dicurahkan Tuhan saat ini, Yesus. Oh, ralabakaya ralabakaya syakaralabaralabaralabaya syaralabaralabaralaba. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Makasih Bapa, terima kasih Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Tuhan Yesus, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
jasa darah-Mu, pengorbanan-Mu kami dijadikan ciptaan yang baru. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyadari kami gak bisa membalas kasih pengorbanan Tuhan. Begitu besar, terlalu besar bagi kami. Dan kami hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Dan kalau kami nanti juga masuk dalam perjamuan kudus, biarlah kami boleh melakukannya dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Dengan sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang indah ini, di mana kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Hari yang sangat luar biasa, hari yang bersejarah, hari di mana segala hal Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Dan pada saat yang indah ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul Tak ada Golgota tanpa Getsemani. Tak ada Golgota tanpa Getsemani. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat terobsesi dengan kerajaan Allah. Jadi dalam banyak kesempatan saya terus belajar tentang kerajaan. Karena itu seringkali saya juga mencari-cari film-film tentang kerajaan dan menonton film-film tentang kerajaan dengan maksud ingin mengerti, mengetahui ya seperti apakah sebuah kerajaan itu berjalan, sistemnya seperti apa, hukumnya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, ya bagaimana pola pikirnya dan sebagainya. Sehingga saya seringkali menyempatkan diri ya, untuk menonton film-film tentang kerajaan. Nah di satu kesempatan saya juga ingin mempelajari tentang koloni ya, karena koloni yang disebut koloni adalah wilayah kekuasaan suatu kerajaan. Ya misalnya dia menjajah wilayah lain yang jauh dan dijadikan koloni. Dan akhirnya saya mendapatkan ada 2 buah film yang saya dapatkan dari sebuah TV kabel. Dan saya melihat ada 2 film dengan judul yang sama, yaitu The Colony. Yang satu tahun 2013 dan yang satunya belum lama ini 2021. Menariknya judulnya sama, saudara. Nah dari film ini saya mempelajari sesuatu yang ternyata luar biasa. Di film yang pertama, The Colony tahun 2013 itu menceritakan tentang kondisi dunia di mana dunia sudah sangat rusak dan hancur. Karena manusia yang mengeksploitir semua kandungan bumi, menyerap habis semua kandungan sumber daya alam sampai habis total, dan kemudian juga mereka merusak alam dan mereka menebang semua pohon, benar-benar merampas semua yang bisa mereka nikmati tanpa menjaganya. Akhirnya terjadilah kekacauan iklim yang luar biasa, ya terjadi panas yang luar biasa, dan ujungnya aneh, terjadi musim salju yang terus-menerus, sehingga akhirnya mereka menciptakan alat yang sangat besar untuk bisa mengendalikan cuaca. Tetapi ternyata alat tersebut tidak bisa bertahan lama. Akhirnya manusia semakin punah dan hanya tersisa sedikit saja. Ya, orang-orang tersisa ini karena mereka masuk ke dalam bunker di dalam tanah. Ya berkelompok-kelompok, ada yang ratusan, ada yang puluhan, dan mereka berusaha bertahan hidup dengan segala sumber daya yang sangat terbatas di dalam bunker itu, di dalam lorong-lorong, di dalam tanah. Ya mereka memakai diesel dan mereka menanam sisa-sisa benih untuk menjadi tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan. Kemudian juga mereka beternak, ya binatang-binatang yang mereka bisa konsumsi dengan sangat terbatas, saudara. Dan salah satu yang kelompok yang
Di dalam film ini adalah kelompok koloni 7 di mana tadinya 400 orang karena sumber daya semakin menipis dan juga sakit penyakit yang menyebar, maka jumlah mereka tinggal hanya puluhan orang saja. Dan di koloni ini, saudara, ada seorang pemimpin yang mengepalai mereka untuk mengatur, untuk memberikan perintah, komando, dan memanage semua supaya bisa berjalan tertib, bisa berjalan dengan baik. Nah, yang saya ingin soroti adalah di kondisi itu mereka sangat kekurangan segala sumber daya. Boleh dibilang mereka sangat terpencil kehidupannya dan sangat miskin. Sedikit sekali yang mereka punya, tinggal sisa-sisa, saudara. Sementara di luar bunker itu semua hanya salju, semua hanya kematian. Karena ketika mereka keluar, mereka nggak bisa bertahan lama. Dan semuanya salju, nggak ada apa-apa, saudara. Nah, saya tidak bisa ceritakan semua isi film ini, cuma saya mengambil satu peristiwa yang sangat menarik buat saya. Kenapa? Walaupun mereka hanya beberapa orang beberapa puluh orang di dalam bunker koloni 7 tersebut, ternyata saudara, mereka tetap serakah. Mereka tetap punya ego yang luar biasa. Mereka punya ambisi yang sangat besar. Sehingga kepemimpinan yang dipegang oleh seorang pemimpin di sana, mereka berusaha merebut dengan segala cara. Dengan segala intrik. Mereka ingin berkuasa padahal di tempat yang sangat terpencil di mana harusnya mereka bekerja sama. Seharusnya mereka bisa saling menopang, membantu, menolong. Ternyata di sana juga terjadi perebutan kekuasaan. Mereka tidak puas, mereka ingin memimpin, mereka ingin menguasai semuanya, saudara. Dan akhirnya timbullah pemberontakan dan sebagainya. Nah, lucu, saudara, di tempat yang sangat terpencil dan sangat miskin dan sumber dayanya sangat tipis sekali, minimalis, benar-benar sudah hampir habis, manusia masih memperebutkan kekuasaan. Nah, kemudian di film yang kedua, The Colony, hampir sama, saudara, kisahnya. Jadi kisahnya dunia sudah hancur karena perang nuklir dan hanya tersisa beberapa ratus orang saja. Dan sebelum terjadi kehancuran, ada beberapa pesawat luar angkasa yang berhasil terbang dan mereka mencari wilayah di mana mereka bisa diami, planet-planet lain yang bisa mereka diami. Ternyata mereka nggak mendapatkan, akhirnya beberapa pesawat itu kembali pulang ke dunia, ke bumi. Ternyata keadaannya sudah sangat memprihatinkan karena kehancuran yang luar biasa. Jadi bumi sudah nggak ada tanaman, sudah benar-benar boleh dibilang hancur lebur. Dan setiap hari cuma ada air pasang naik dari laut, kemudian ada kabut yang begitu tebal, matahari tidak terlihat lagi. Boleh dibilang sangat minim sekali kehidupan yang ada, sumber daya yang ada sudah sangat terbatas. Akibatnya mereka selalu, orang-orang yang selamat itu, yang ada di bumi itu memperebutkan. Dan orang yang pulang dari planet-planet lain itu ternyata menjadi pemimpin karena mereka punya teknologi. Ternyata, saudara, di tengah kondisi yang sangat kekurangan, sangat memprihatinkan, di antara mereka terjadi perebutan kekuasaan, persahabatan yang dibangun sejak lama oleh orang-orang yang tadi keluar angkasa untuk mencari wilayah baru. Ternyata mereka saling berebut, saling menghancurkan. Nah, dari dua kisah ini saya melihat bahwa tidak perlu dibutuhkan satu tempat yang mewah dan berkelimpahan. Saudara, saya simpulkan seperti ini, bahwa di tempat seterpencil dan semiskin apapun, ego, ambisi, dan keserakahan manusia tetap menggelegak dengan luar biasa untuk berkuasa. Bukan karena tempatnya bagus, basah, penuh kelimpahan berkat. Bahkan di tempat seterpencil dan semiskin apapun, yang namanya ego, ambisi, dan keserakahan manusia tetap menggelegak dengan luar biasa untuk berkuasa. Dari sinilah kita bisa melihat, itulah manusia yang sudah jatuh, yang sudah jatuh di dalam dosa dan kuasa iblis, di mana keinginannya hanya ingin berkuasa, hanya ingin memerintah dan mengambil alih semua segala-galanya untuk saya, dan orang lain tidak perlu mendapat apapun.
Kita bisa belajar sesuatu yang menarik, sangat menarik, dan ini sepertinya menggambarkan pribadi kita masing-masing. Ya, film ini seperti menggambarkan bahwa saya dan saudara adalah pribadi yang sama dengan mereka. Nah, saudara, dari mana ini berasal? Dari mana sikap ini, sifat ini, keinginan yang luar biasa ini, ego ini, ambisi ini, keserakahan ini muncul? Dari mana? Ternyata bermula dari sorga, saudara. Tempat yang maha mulia. Kita akan melihat dari Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Di situ dikisahkan tentang kejatuhan Lucifer. Ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi saya akan membaca lebih dahulu ayatnya. Yesaya 14 ayat 12 berkata begini, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya melihat kurang lengkap. Sebenarnya di dalam terjemahan aslinya dan juga di dalam bahasa Inggris, ada nama yang disebutkan di ayat tersebut. Karena itu saya akan masukkan supaya lebih lengkap dan lebih mudah kita menangkap pesan Tuhan di dalam ayat ini. Di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya berbunyi demikian. "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, oh Lucifer." Disebut nama itu, Lucifer. "Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Siapakah Lucifer? Lucifer adalah iblis, saudara. Bintang timur, ya, putra fajar di sini adalah perlambangan iblis, dan Lucifer sendiri adalah nama malaikat Tuhan, malaikat utama yang diciptakan Tuhan untuk memimpin seluruh malaikat yang ada. Bahkan dia mendapat tempat terbaik karena dia memimpin penyembahan kepada Tuhan. Nah, Lucifer inilah, atau bintang timur ini, yaitu nama dan perlambangan iblis. Dia adalah malaikat Tuhan yang luar biasa, tetapi dia jatuh ke dalam dosa dan dibuang dari sorga. Seperti yang dikatakan, engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Dia dibuang dari sorga. Dia disingkirkan dari sorga. Mengapa dia disingkirkan? Mengapa dia dibuang? Bukankah dia adalah malaikat yang sangat luar biasa? Bukankah dia malaikat utama, bahkan pemimpin dari semua malaikat? Ternyata ada sebabnya, ada sesuatu yang terjadi sehingga dia harus disingkirkan oleh Tuhan. Apa itu? Mari kita lihat ayat 13 dan 14. Dikatakan begini, saudara. "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara." Perhatikan, saudara, di situ. Ada di dalam ayat 13 ada 3 kata aku hendak. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dengan kata lain, dengan jelas disampaikan, iblis punya ambisi, keserakahan, kehendak yang luar biasa, ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, bahkan lebih tinggi dari Tuhan Sang Pencipta. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Itu ayat 13. Ayat 14 dikatakan lagi dua kata hendak. Dikatakan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Total ada 5 kali kata aku hendak. Aku ingin, aku mau. Itulah ego, itulah ambisi, itulah keserakahan yang dimiliki oleh Lucifer, sang malaikat yang sangat luar biasa.
Tapi akhirnya dalam ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ambisi, ego, keserakahan dari Lucifer justru bukan membuat dia naik, malah dia dibuang, disingkirkan ke dunia orang mati, diturunkan ke liang kubur yang paling dalam. Engkau dijatuhkan, engkau dihukum. Itulah awal mula dari sikap ini. Dan inilah yang dibangkitkan iblis kepada semua manusia. Sehingga dimanapun manusia berkumpul, di tempat setermiskin dan seterpencil apapun, sikap ini selalu ingin, ya selalu muncul, saudara. Aku ingin, aku mau jadi yang paling utama. Aku mau semua yang orang miliki. Aku ingin paling utama, aku ingin paling tinggi, aku ingin paling dihormati, aku ingin menguasai semua dan semua orang harus ada di bawahku. Semua orang harus mengalah kepadaku. Semua apapun sumber daya harus jadi milikku. Itulah keserakahan, saudara. Jadi dari sini kita belajar tentang diri kita, saudara. Ternyata inilah yang terus berkecamuk dalam kehidupan. Berbeda sekali justru dengan sikap dan sifat karakter Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan dalam Matius 26 ayat 39 lalu 42 sampai 44. Kita tentunya mengetahui kisah ini, yaitu tentang Taman Getsemani di mana pergumulan Tuhan Yesus luar biasa di taman itu. Saya akan bacakan dalam ayat 39, maka ia atau Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kemudian lompat ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Wah, luar biasa, saudara. Yesus Kristus di sana, di Taman Getsemani. Satu kali dia harus menghadapi satu pilihan yang sangat berat. Dia dapat tugas dari Bapaknya. Dan tugas ini bukan tugas yang ringan. Di mana dia harus menyerahkan nyawanya. Dia harus mati. Dia harus menyerahkan kehidupannya. Untuk dibinasakan, untuk dihancurkan, untuk dihukum, saudara. Dan pada saat itu sebagai Allah, sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dia punya hak, dia punya kehendak bebas. Dia punya keinginan dan waktu itu keinginannya harus diperhadapkan dengan keinginan Bapa. Dia berkata, Bapa, kalau boleh, kalau mungkin, biar cawan penderitaan ini lalu, tidak perlu aku minum. Kalau boleh nawar, kalau boleh Tuhan izinkan Bapa, kalau boleh saya nggak perlulah menghadapi dan mengalami ini. Dan memang itu haknya sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Dia berhak untuk mempertahankan haknya. Tetapi doa itu tidak sampai di situ saja. Ada satu keputusan dalam doa itu yang dia nyatakan kepada Bapa. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh, kalau bisa, kalau memang ini memang hakku, aku inginnya, tidak perlu harus menghadapi kematian ini. Yang sangat mengerikan, memalukan. Tetapi keputusanku adalah kuserahkan kepada kehendakmu. Wah, luar biasa saudara. Sementara iblis berkata, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Dan manusia-manusia, saudara, yang seperti di film tadi saya ceritakan. Mereka ingin, mereka harus berkuasa. Mereka menginginkan segala-galanya untuk diri mereka sendiri. Tapi Yesus berbeda. Dia menyerahkan haknya dan kehendak bebasnya kepada Bapa. Biarlah kehendakmu yang jadi.
Dan untuk menegaskan itu dia berdoa sampai 3 kali. Baik ayat 42 yang tadi sudah saya bacakan, juga ayat 43 dan 44 saudara. Saya bacakan, dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya Tuhan Yesus tidak cuma menawar 1 kali. Artinya Tuhan Yesus tidak membuat pilihan ini seolah mudah, saudara. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini sebuah pilihan yang luar biasa sulit. Karena itu dia sampai harus berdoa 3 kali. Seperti tawar-menawar yang sangat ketat, yang sangat sulit diambil keputusan. Tetapi di ujung doa dan permohonannya, saudara, dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. 3 kali tawar-menawar, tetap dia ambil keputusan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan ini sebuah keputusan yang sangat berat dan luar biasa. Karena mengakibatkan kematian, kehinaan, kehancuran, keterpurukan untuk Yesus. Amazing, sementara orang-orang memperebutkan haknya, kehendaknya ingin diutamakan, ya ingin lebih dari yang lain. Yesus bergumul dan menyerahkan semua ke dalam tangan dan kehendak Bapa. Karena itu di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 10, Rasul Paulus menceritakan kisah ini di Taman Eden dengan sebuah pemahaman yang luar biasa. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah tentunya punya hak. Oh iya, dia adalah pribadi paling utama. Dia adalah pencipta, dia adalah penguasa segala-galanya. Tentunya dia berhak atas apapun. Dia punya kehendak bebas, siapapun tidak bisa melarang Tuhan. Tidak ada yang bisa mengendalikan atau mengatur Tuhan. Itu dia adalah Allah. Dan katakan tadi kesetaraan dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus tidak mempertahankan semuanya itu. Wah, miliknya yang sangat berharga, haknya itu, kehendaknya itu dia pertahankan. No. Yesus tidak mempertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebaliknya bukan dia mempertahankan, malah dia mengosongkan dirinya dari semua itu. Keilahiannya dia kosongkan dan dia mengambil rupa seorang hamba, seorang budak, menjadi sama dengan manusia. Bukan cuma menjadi sama, tetapi dia mengambil bentuk yang terburuk dalam kematiannya. Dalam ayat ke-8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam kehidupannya sebagai hamba, sebagai budak yang tidak punya harga sama sekali. Tapi dalam kematiannya justru dia memilih untuk mati terkutuk. Karena di Alkitab dikatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Hidup sebagai budak yang rendah, hina, tidak punya hak apapun. Dan mati sebagai orang terkutuk. Itu yang Yesus ambil. Konsekuensi dari dia menyerahkan semua kehendak dan haknya kepada Bapa. Dan dampaknya, akibatnya dalam ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ternyata setelah Yesus menyerahkan semua, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan dia mati menjadi orang yang paling hina dan paling terkutuk. Allah justru mengangkat, meninggikan dia lebih dari siapapun. Memberi nama di atas segala nama. Kalau tadi iblis meninggikan diri,
malah dia dibuang, dihancurkan, direndahkan. Tapi ketika Yesus menyerahkan haknya, kehendaknya, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, justru dia diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Luar biasa, saudara. Demi kita orang berdosa, Yesus melepaskan haknya. Yesus melepaskan kehendak bebasnya. Yesus melepaskan reputasinya. Bahkan Yesus melepaskan nyawanya. Jadi pergumulan terberat Yesus bukan di kayu salib, tapi dimulai dan terjadi sebelum Golgota. Di Taman Getsemani itulah kesepakatan terjadi, di mana dia menyerahkan kehendak dan haknya. Seperti misalnya ada dua negara bersepakat untuk melakukan sesuatu. Ya, saya kasih gambar di sini, dua orang pemimpin negara bersepakat dan mereka menandatangani satu fakta ya bersama, satu kesepakatan bersama. Sebelum menjadi sebuah proyek atau sebuah kegiatan yang dilakukan, mereka harus sepakat dulu. Harus menandatangani dulu segala klausul dan segala hal, segala aturan dan segala perangkatnya mereka harus setujui bersama. Dan setelah itu barulah mereka melaksanakan apa yang sudah disepakati. Jadi Taman Getsemani merupakan tempat di mana terjadi sebuah persepakatan penyerahan hak, penyerahan kehendak dari Yesus kepada Bapa. Dan Golgota adalah tempat eksekusi atau pelaksanaan. Seperti tadi dua kepala negara bersepakat dan menteri-menterinya menandatangani kesepakatan bersama. Baru setelah itu ketika selesai tanda tangan, maka pelaksanaan sebagaimana mereka sepakati baru terjadi. Mungkin pembangunan sebuah proyek atau apapun. Demikianlah saudara, Golgota adalah eksekusi tempat pelaksanaan dari kesepakatan yang dilakukan di Taman Getsemani. Karena itu tanpa Golgota tidak ada Getsemani. Pergumulan yang terberat justru dimulai bukan di kayu salib, tapi di Taman Getsemani. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa perjuangan terbesar, perjuangan terberat dan termulia bukan karena kita melakukan sebuah hal yang hebat, bukan karena kita melakukan prestasi yang luar biasa, tapi keberhasilan yang paling hebat adalah ketika kita menyerahkan hak kita dan kehendak kita kepada Allah. Dari kisah ini, kemudian dari pemahaman ini, saya jadi mengerti bahwa doa Bapa kami adalah doa paling berat. Doa yang paling luar biasa. Karena itulah, makanya Yesus hanya mengajarkan doa ini. Satu-satunya doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Tadinya saya pikir ini doa biasa saja. Ya, kita bisa mengucapkan dengan sangat lancar, bahkan kita hafal. Tapi setelah mengerti hal ini, saya jadi sadar bahwa ini doa yang terberat, saudara. Kenapa? Mari kita baca dulu doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perhatikan saudara, doa Bapa kami adalah doa yang meminta kerajaan Tuhan datang. Artinya kita meminta Tuhan datang sebagai raja untuk memerintah di dalam hidup kita. Iya, karena kita minta kerajaan yang datang berarti kita mengundang dia sebagai raja untuk memerintah hidup kita. Kita nggak lagi memerintah hidup kita, tapi dia sang raja yang memerintah hidup kita. Apakah kita siap? Dan yang kedua, kata-katanya mengerikan sekali, saudara. Doa Bapa kami, kenapa? Karena bicara tentang kehendak yang diserahkan. Poin kedua di sini saya tulis, doa Bapa kami tidak punya makna, kekuatan, dan tidak akan terwujud jika kita masih mempertahankan kehendak kita sendiri. Ya, kenapa? Karena ketika kita berdoa itu kita berkata, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Dulu kita berdoa ini seolah-olah ringan, ya begitu mudah kita katakan. Tapi ketahuilah doa ini sama persis dengan doa di Taman Getsemani. Bapa,
Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Apakah kita siap melepas semua hak dan kehendak kita di tangan Tuhan? Apakah kita siap masuk taman Getsemani kita masing-masing? Inilah inti, inilah esensi dari doa Bapa kami. Karena itu doa ini adalah doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat berat, doa yang sangat radikal, saudara. Nah, kalau kita perlu contoh seperti apa sih penyerahan hak dan kehendak itu, maka saya beri satu contoh yang luar biasa di sini. Contoh tindakan penyerahan kehendak dan hak yang paling nyata yang dilakukan seorang manusia untuk Tuhannya. Seperti saudara lihat di screen ini adalah ketika Abraham rela mempersembahkan Ishak di mezbah untuk dikorbankan bagi Tuhan. Dia sudah siap untuk menyembelih anaknya dan membakar anaknya. Padahal anaknya ini sudah dia minta berpuluh-puluh tahun. Sampai usianya 100 tahun dan sudah tidak sanggup lagi punya anak. Ketika dia tidak mampu lagi, di situ mujizat datang. Dia bisa memiliki seorang anak. Tetapi apa yang dia doakan, dia gumulkan berpuluh tahun, tiba-tiba diminta oleh Tuhan. Apa yang dia paling cintai, paling dia sayangi, apa yang paling dia paling berat untuk menyerahkannya adalah anak yang paling dia inginkan, yang dia paling rindukan ini, yaitu Ishak. Dan satu kali Tuhan berkata, serahkan anak itu, persembahkan kepadaku. Dan Abraham menyerahkan. Saya tidak tahu seperti apa rasanya pergumulan seberat apa, yang jelas ini pergumulan terberat bagi Abraham. Tapi dia akhirnya dengan segenap hati menyerahkan Ishak. Bahkan dia siap untuk menyembelih dan mempersembahkan kepada Tuhan. Itulah contoh tindakan penyerahan hak dan kehendak yang sangat nyata dan luar biasa. Dan inilah mentalitas kerajaan sorga. Jika saudara berdoa ingin kerajaan sorga dinyatakan, adalah sama seperti kita ingin mempersembahkan segala kehendak dan hak kita di mezbah untuk Tuhan. Nah, kalau kita bersikap seperti ini, maka kehendak Allah akan jadi dalam hidup kita. Kehendak Allah dan kerajaannya akan jadi atas hidup kita, sehingga hidup kita di bumi seperti di sorga. Tetapi sebaliknya, jika kita mempertahankan, bahkan kita memperjuangkan hak kita, kehendak kita nggak mau ngalah, kita selalu ingin menang, kita ingin selalu berkuasa. Apa yang terjadi, saudara? Banyak keluarga hancur, banyak institusi hancur, ya termasuk gereja. Banyak kehidupan juga hancur karena mempertahankan dan memperebutkan hak dan kehendak masing-masing. Hari ini, biarlah renungan ini mengajar kita. Tidak ada Golgota tanpa Getsemani. Dan tidak ada mahkota tanpa kita mempersembahkan hak dan kehendak kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan semua itu, maka kita diangkat setinggi-tingginya oleh Tuhan. Dan saya berdoa biar ini menjadi sebuah mentalitas yang kita hidupi, walaupun sangat berat, tapi kita akan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita buka dan siapkan anggur dan roti yang ada pada saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Hari ini menyadarkan kami betapa beratnya perjuangan-Mu, Tuhan Yesus, ketika Engkau di Taman Getsemani, ketika semua orang berjuang untuk mempertahankan dan merebut hak-haknya, Engkau justru menyerahkannya di tangan Bapa. 3 kali Engkau berdoa, bukan sesuatu yang mudah, itu adalah keputusan yang teramat sulit, dan Engkau kembali terus-menerus menyerahkan kepada Bapa. Hari ini kami mau belajar, biar kami berdoa, menyerahkan hak dan kehendak kami ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku, keluargaku, bahkan di bumi ini seperti di surga. Biar kehendak-Mu yang jadi, kami mau menerima dengan taat, walaupun teramat berat, teramat sulit, tapi kami percaya Engkau memampukan kami, karena kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami meneladani Yesus yang mati di kayu salib. Dan hari ini roti ini, Tuhan, melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah,
yang dihancurkan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Terima kasih buat darah yang tercurah. Nyawamu yang dipersembahkan bagi kami. Untuk menebus dosa. Untuk menguduskan, membenarkan kami. Sehingga kami layak. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Kami masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hormati pengorbanan-Mu. Dan kami minum anggur ini. Biar darah ini menjadi satu dengan hidup kami. Kami menjadi seperti Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima segala berkat anugerah kemurahan, rahmat dan kasih karunia yang Kau curahkan dengan limpah di atas kayu salib. Dan biarlah hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan urapan kuasa, pertolongan penghiburan Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin. Terima kasih saudara, kita telah mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai saudara. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.